Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada yang dirahmati Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu dengan teman-teman semuanya dengan Wijaya Trading di sini guna berbagi sedikit ilmu, berbagi sedikit pengalaman. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman khususnya masih baru mengenal yang namanya trading, forex maupun gold. Harapan kita dengan belajar banyak di Wijaya Trading, teman-teman akan bisa menjadi lebih mudah menganalisa market, kemudian lebih bisa profit dengan konsisten dan tentunya akan bermanfaat untuk keluarga. Pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan kita ulas adalah mengenai pola candlestick yang sering muncul di market, pola candlestick yang cukup akurat dan ini bisa dijadikan patokan atau sebagai rujukan untuk ambil posisi atau entry di sana, dengan catatan semuanya harus terkonfirmasi, baik itu nanti support, kemudian resisten, kemudian trennya bagaimana, kemudian ringnya juga dilihat di sana. Satu lagi jangan lupa manajemen risiko yang harus betul-betul diutamakan, karena sekali lagi sehebat apapun kita menganalisa tanpa kita memperhatikan yang namanya risk management atau risiko manajemen, ya maka akan sangat kecil sekali kita akan bisa profit dengan konsisten. Apa saja pola-pola candle yang sering muncul di market dan bagaimana cara penerapannya? Wijaya Trading sudah memberikan satu rangkuman di mana pola-pola candle ini yang sering muncul di market ini akan memberikan sinyal bagi kita, peluang bagi kita untuk entry dan bisa mendapatkan profit dari sana. Diingat, yang kita gunakan adalah long term trading, jadi trading jangka pendek, sehingga diusahakan teman-teman secepatnya ketika sudah profit keluar dari market dulu. Artinya exit dulu, diamankan dulu profitnya. Karena kita tidak membahas long term trading. Ya, sekali lagi kita membahas short term trading atau trading jangka pendek. Mengingat hampir semuanya keluarga Wijaya Trading menggunakan modal yang tidak terlalu besar, sehingga harapan kita bisa dengan cepat, bisa dengan mudah untuk mendapatkan profit untuk memenuhi kebutuhan hari-hari, ya, bukan untuk long term trading. Sekali lagi, memang ada sebagian dari kita ada yang long term trading, tetapi secara umum teman-teman menggunakan sistem trading yang jangka pendek, sehingga maksimum 1 hari harus sudah selesai. Kalau bisa dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan jam mungkin harus sudah selesai. Yang pertama yang nanti akan kita bahas adalah outbar candle. Pola candle yang pertama adalah outbar atau outside bar. Ini candle yang melebihi dari candle sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah shadow. Jadi candle yang kedua ini lebih besar atau lebih panjang dari candle sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah melebihi dari shadow yang ada. Sehingga tidak hanya melebihi dari bodinya, tapi melebihi dari shadow atau ekor yang ada. Dan tentunya akan berlawanan ketika marketnya naik atau sebaliknya ketika marketnya turun, tren awalnya turun, kemudian disusul dengan candle yang berlawanan, kemudian menutup semua body termasuk di dalamnya
ekornya di sana, maka inilah yang kita sebut dengan outside bar. Maka ketika muncul outside bar, dilihat di sana posisinya, dilihat di sana ringnya bagaimana. Ketika ringnya sudah tercapai di sana, kemudian support maupun resistennya di sana, ya jadi sehingga kalau misalkan di awal ini tren turun, artinya posisinya support di sana tidak tersentuh, maka ini adalah confirm naik. Ini adalah sinyal confirm naik. Sebaliknya ketika trennya turun, sebaliknya ketika awalnya tren naik, kemudian diikuti dengan candle berlawanan lebih panjang, termasuk di dalamnya lebih panjang dari ekor sebelumnya, kemudian dilihat di sana area ringnya seberapa, kemudian resistennya di mana. Kalau semuanya sudah terpenuhi, maka ini confirm turun. Confirm turun. Sehingga teman-teman jangan hanya fokus hanya di outside bar saja, tetapi ada sisi lain yang diperhatikan. Apa yang diperhatikan di sana? Salah satunya adalah support dan resisten. Kemudian lebih kuat lagi kita baca di sana ringnya seperti apa. Berikutnya pola candlestick yang berikutnya yang sering muncul di market adalah engulfing. Sering kita sampaikan di pola-pola candlestick sebelumnya, engulfing ini adalah salah satu pola candle yang cukup memberikan sinyal yang akurat, dengan catatan ya tentu saja tidak berdiri sendiri. Jangan dibiarkan analisa hanya sendirian, tetapi pastikan ada aspek lain yang memperkuat. Termasuk di dalamnya ring tadi, kemudian bagaimana dengan trennya, bagaimana dengan support dan resistennya. Sehingga kalau semuanya terpenuhi, kemudian di ujung tren turun, ini tren turun dulu merah, kemudian diikuti dengan candle warna hijau lebih besar. Namun candle yang kedua ini tidak harus menutupi yang ekornya. Cukup dia lebih besar dari bodinya, itu sudah memenuhi syarat, dia namanya engulfing. Baik ini nanti diawali tren turun maupun tren naik. Ketika dia sudah lebih besar dari candle sebelumnya, baik dia lebih panjang dari ekornya maupun tidak, yang paling utama dia lebih panjang dari bodi sebelumnya. Kemudian di sana ada titik puncak atau titik ring, kemudian di sana ada titik resisten atau supportnya, maka ini adalah confirm now mau naik. Artinya kalau di terakhirnya ditutup dengan warna hijau dan lebih panjang dari sebelumnya, maka dia akan lanjut naik. Atau istilahnya reversal. Reversal dari apa? Reversal dari sebelumnya adalah tren turun, kemudian akan reversal naik. Sebaliknya kalau diawali dengan candle naik dulu atau tren naik dulu, kemudian diikuti dengan candle warna merah yang lebih besar dari bodi sebelumnya, kemudian di sana ada titik puncaknya, ringnya sudah mendekati, atau minimal resistennya di sana tidak bisa di-break, maka di situ confirm dia mau turun. Ya, ini nanti kita lihat di market bagaimana. Sekali lagi, yang pertama outside bar, yang kedua adalah engulfing bar, yang ketiga adalah morning doji atau evening doji. Artinya ketika awalnya dia tren turun, kemudian di ujung tren atau di ujung puncak dia ada yang namanya doji. Doji itu titik buka dan titik tutupnya sama atau hampir sama seperti ini. Kemudian berikutnya diikuti candle yang berlawanan yang lebih panjang, bodinya ditutup dengan lebih panjang seperti ini. Maka ini memberikan sinyal naik. Sebaliknya ketika diawali dengan tren naik, kemudian di ujung tren naik tadi ada doji. Setelah doji diikuti dengan candle warna merah yang lebih tebal, lebih panjang,
Kemudian di situ kita lihat juga area resistennya, maka ini adalah sinyal confirm dia mau turun. Bagaimana kita mempraktekkan atau bagaimana kita melihat antara teori ini dengan di prakteknya? Nah, coba kita lihat di marketnya. Ya, yang namanya outside bar itu selalu dia lebih besar dari atau lebih panjang dari sebelumnya. Ya, ini adalah salah satu contoh dari outside bar. Mungkin teman-teman lihat di sana, ya. Ada panjang, kemudian diikuti di sana doji, walaupun ini bukan doji, tetapi setelah di puncaknya diikuti candle berlawanan yang jauh lebih besar, lebih panjang. Lebih panjang artinya lebih panjang dari bodi dan ekornya. Bukan ekor yang atas, tetapi ekor yang melawan. Maka di sini bisa dijadikan pertimbangan bahwa ini adalah pola outside bar. Kemudian kita lihat tadi, sekali lagi titik support dan resisten. Kalau di atas berarti ini titik resistennya tidak bisa di breakout, maka satu alasan sudah memperkuat, alasan kedua adalah ini outside bar sudah muncul di sana. Ya, kemudian ringnya bagaimana? Kalau kita hitung ring sebelumnya 970, berikutnya ring sampai ujung atas 600. Sebenarnya ringnya masih berpotensi. Oke, kalau kita ukur di sana 700. Sebenarnya masih ada potensi sekitar 200-an. Tetapi mengingat di area resisten ini semuanya kembali atau ditolak, maka ini adalah confirm dia mau turun. Bagaimana cara kita entry atau ambil posisi? Tunggu sampai candle konfirmasi. Ya, ini tadi sudah muncul, kemudian ini outside bar sudah terbentuk, maka di candle berikutnya kita bisa ambil posisi sell atau entry sell. Kemudian bagaimana manajemen risiko? Ya, teman-teman jangan lupa harus ada manajemen risiko. Ketika masuk entry sell, maka di atasnya taruh angka atau taruh di atasnya titik resisten untuk kita mengambil batas maksimum risiko atau stop loss-nya. Kita bisa taruh di atasnya. Misalkan di sini. Ini adalah stop loss. Kemudian take profitnya bisa 2 kalinya dari ini, bisa terserah kita. Atau bisa kita memperkirakan kira-kira kalau masih kuat kita bisa tahan dulu. Kemudian kita bisa lakukan stop loss secara berkala nanti. Jadi ketika profit kita bisa menahan, kemudian tetap ditaruh stop loss di sana. Sehingga ketika marketnya masih kuat, kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Nah, ini adalah outside bar. Kemudian engulfing bar. Nah, engulfing bar itu selalu ditutup atau yang terakhir menutupi yang sebelumnya dengan catatan tetap perhatikan support dan resistennya. Ya, kita lihat engulfing bar. Salah satu contoh dari engulfing bar ini adalah engulfing yang atas ini. Ini adalah engulfing bar. Kenapa? Yang pertama, ini pasti sudah mencapai titik ring. Kedua, resistennya sudah ditembus. Ya, yang ketiga sudah melebihi batas. Artinya bahkan resisten ketiga sudah berat di sana. Maka kita bisa ambil kesimpulan ketika berada di ujung tren naik, kemudian diikuti dengan warna yang berbeda atau candle yang berlawanan yang menutupi candle sebelumnya, maka ini adalah sinyal pembalikan atau sinyal reversal. Dari pertama ringnya sudah terpenuhi, kemudian support resisten juga sudah, bahkan ketiga sudah terpenuhi, maka hati-hati di situ berpeluang untuk berbalik, ditunjukkan dengan bearish engulfing di sana. Kita ambil posisinya di mana? Karena terlalu panjang, tetap kita hati-hati karena melawan tren. Kita taruh sell di
candle yang sudah jadi, candle setelahnya, kemudian tetap kita antisipasi dengan stop loss di atas dari puncaknya. Kemudian take profitnya bisa 2 kalinya atau kita perkirakan. Jadi kira-kira kalau sudah cukup memenuhi target kita bisa stop atau kita bisa exit dulu untuk mengamankan profit kita. Kemudian pesan saya kalau sudah di atas jam 12, sebenarnya jam 12 malam, kalau bisa usahakan tidak transaksi di sana. Belajarlah untuk disiplin dan konsisten di dalam memenuhi target kita masing-masing. Kenapa kalau jam 12 kita tidak rekomendasikan? Karena jamnya sudah malam, sudah Eropa juga sudah keluar, sehingga marketnya tidak seagresif ketika Amerika maupun pasar Eropa di sana, yakni jam 7 malam sampai jam 10 malam, maksimum sampai jam 12. Ya, itu adalah bullish atau bearish engulfing atau engulfing bar. Ada lagi ini juga yang namanya engulfing bar, tetapi ini naik atau bullish engulfing. Maka ketika sebelumnya tren turun, kemudian diikuti dengan candle yang berlawanan dan menutupi candle sebelumnya, kemudian di situ area resisten, maka ini adalah konfirmasi untuk reversal. Ya, di mana ambil entry kita sesudah ini terbentuk di candle setelahnya, kita bisa ambil posisi di sana dengan tetap memperhatikan resikonya. Di mana batas resiko? Kalau panjang begini, ambil 500 saja. Nah, ternyata tidak ada, maka kita taruh di bawahnya sini. Stop loss-nya di sana. Take profit-nya berarti tidak sambung kalau 2 kalinya. Sekali lagi, take profit tidak harus 2 kali. Ya, stop loss digunakan untuk keamanan atau meminimalkan kerugian atau meminimalkan yang namanya kebangkrutan, tetapi tujuan utama adalah profit. Sehingga ketika naik, ketika sudah kita profit, kita bisa memperkirakan sendiri. Kita bisa ambil profit sesuai dengan yang sudah kita sampaikan di materi-materi sebelumnya. Kalau euro berapa, kalau misalkan GU berapa, kalau XAU berapa, semuanya sudah saya jelaskan. Silakan ditonton ulang. Kemudian ada lagi yang tadi satunya lagi yang namanya morning doji. Jadi morning doji ini juga sering muncul di sana. Morning doji ini ketika di ujungnya ada doji atau ada bintang, kemudian diikuti candle berlawanannya lebih panjang, maka di situ akan ada reversal atau berpotensi untuk pembalikan. Contoh, kita lihat contohnya seperti apa biar nanti teman-teman juga bisa membandingkan dan nanti kalau ketemu nanti bisa digunakan untuk acuan. Ya, intinya di ujungnya ada doji atau bintangnya di sana. Nah, ini salah satunya. Jadi ketika naik kemudian di ujungnya ada doji. Ya, doji itu apakah ekor panjang atau ekor pendek, yang terpenting titik buka dan titik tutupnya sama atau dekat, ya, sama atau dekat. Jadi titik tutup dan titik buka berdekatan. Maka setelah doji ini akan muncul candle sesudahnya atau candle yang berlawanan yang jauh lebih panjang. Ini pertama, kemudian ada namanya starnya atau doji di sana. Kemudian diikuti candle berlawanan yang lebih panjang. Bukan lebih panjang dari yang 2 sebelumnya, tetapi lebih panjang dari bintangnya tentu. Kemudian volumenya diperhatikan, volumenya harus tebal, bukan tipis, bukan doji lagi, tetapi betul-betul volume yang terbentuk sudah tebal di sana. Maka ini adalah sinyal bahwa market akan reversal. Kemudian tadi yang sebelumnya ada diperhatikan juga yang namanya titik resisten di sana. Di area resisten selalu kembali, di area resisten selalu kembali. Kemudian muncul yang namanya morning doji ini, maka setelah terbentuk pola morning doji ini, maka di sesudahnya kita bisa ambil posisi sell karena sudah confirm. Maka di candle yang kecil ini kita ambil posisi sell di sana. Tetapi jangan lupa selalu
ketika teman-teman belum terbiasa, belum terlatih, biasakan tetap diperhatikan yang namanya manajemen risiko. Taruh di atasnya titik resisten. Kemudian take profitnya silahkan diatur sendiri. Ya, boleh sesuai dengan yang saya sampaikan di materi, boleh dengan 2 kalinya. Yang terpenting di sana dilihat dinamika market yang berkembang. Kalau misalkan sudah berat untuk turun lagi atau mendapatkan profit lagi, maka di situ kita bisa close dulu lebih awal untuk memastikan bahwa profit sudah kita kantongi. Ya, itu adalah market atau pola candle yang sering muncul dan kita bisa dapatkan profit dari pola-pola candle yang terbentuk ini. Tidak perlu tiap hari dari pagi sampai malam harus di atas layar, tidak perlu harus sering masuk di market, tetapi yang paling utama dan paling penting ketika kita masuk bisa mendapatkan profit di sana. Walaupun hanya 2-3 kali, tetapi kalau bisa mendapatkan profit secara konsisten akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bermanfaat ketimbang dari pagi sampai malam profit. 1 kali salah kita melakukan transaksi bisa habis semuanya. Ya, itu kira-kira teman-teman materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di materi selanjutnya saya akan memberikan chart pattern atau pola breakout yang bisa mengindikasikan pembalikan market yang akan tentu juga sangat bermanfaat dan membantu analisa kita. Terima kasih, ditunggu video-video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman semuanya, bisa profit secara konsisten dan bermanfaat untuk keluarga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.